Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini dengan mata kuliah dasar-dasar penelitian pada kelas PKS semester 4 yang langsung saya lanjut. Di dalam pertemuan kedua kita akan bahas tentang bagaimana sebetulnya di dalam pendahuluan banyak kita jumpai mahasiswa yang tengah mengajukan usulan atau proposal penelitiannya sering mengeluh akibat mereka harus berkali-kali memperbaiki usulan itu sebelum dianggap memadai oleh pembimbingnya. Seseorang yang ditunjuk sebagai pembimbing oleh fakultas atau universitas pun biasanya telah menguasai pengetahuan tentang metodologi penelitian, atau paling tidak ia sudah berpengalaman dengan seringnya menggunakan kaidah berpikir ilmiah dalam dalam melakukan penelitian di kerjanya. Kemudian oleh karena itu, jika usulan skripsi atau proposal mahasiswa sering dikembalikan, misalnya ini kamu kembalikan lagi karena mungkin usulan tersebut dianggap oleh pembimbingnya belum cukup untuk disebut sebagai penelitian ilmiah. Selain itu, seorang pembimbing pada akhirnya turut bertanggung jawab juga terhadap kualitas penelitian mahasiswa. Dalam penelitian mahasiswa seenggaknya ada kesuksesan yang dilakukan oleh mahasiswa, juga ada kesuksesan yang dilakukan oleh seorang pembimbing. Maka dari itu, dalam melakukan proses penelitian, saya kira bukan hanya mahasiswa saja yang kemudian berusaha untuk mengerjakannya, tapi juga ada usaha proses pembimbingan yang baik dari dosen pembimbingnya. Maka dari itu, kerjasama yang baik antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya dalam konteks membimbing untuk pekerjaan ilmiah, penelitian ilmiah harus dilakukan. Maka bagi mahasiswa pada umumnya, seseorang dikatakan lulus sebagai sarjana apabila ia lulus dari ujian skripsi yang merupakan laporan hasil penelitiannya. Jadi menentukan kalau mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8 katakanlah itu sudah berangkat tapi tidak melakukan penelitian, maka jangan harap apa yang menjadi satu cita-cita mahasiswa sebagai sarjana tidak akan tercapai. Karena memang syarat kelulusan adalah bagaimana mahasiswa turut serta untuk menyelesaikan penelitiannya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan penelitian? Ayo kita bahas bareng-bareng. Pertama, metode penelitian. Pengertian metode secara etimologis, metode berasal dari kata met dan odes yang berarti melalui. Metode berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sedangkan istilah metode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan atau suatu tujuan. Sehingga dua hal yang penting terdapat dalam sebuah metode adalah pertama, cara melakukan sesuatu dan rencana dalam melaksanakan. Lanjut. Sementara kata penelitian, pengertian penelitian secara etimologi penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu research. Re berarti kembali dan search berarti mencari. Dengan demikian research adalah mencari kembali. Penelitian adalah merupakan proses ilmiah yang mencakup sifat formal dan intensif
Harus formal karena tersusun dari beberapa kaidah-kaidah yang baku, dan intensif adalah harus melakukannya dengan cara terus-menerus dan sebagainya, intens dan sebagainya. Karakter formal dan intensif karena mereka terkait dengan aturan, urutan, maupun cara penyajiannya agar memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Intensif dengan menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam melakukan proses penelitian agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Memecahkan problem melalui hubungan sebab dan akibat dapat diulang kembali dengan cara yang sama dan hasil yang sama. Arti penelitian adalah ketika seseorang yang bisa melakukan penelitian dengan target yang sama, itu hasilnya sama dengan hasil yang sama karena metode penelitiannya bisa terukur, logis, dan secara ilmiah. Maka dari itu, memecahkan problem melalui hubungan sebab akibat dapat diulang kembali dengan cara yang sama dan dengan hasil yang sama pula. Penelitian adalah suatu penyelidikan atau suatu usaha pengujian yang dilakukan secara teliti dan kritis dalam mencari fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Dalam mencari fakta-fakta ini diperlukan usaha yang sistematis untuk mendapatkan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Kemudian beberapa pakar lain memberikan definisi tentang penelitian sebagai berikut. Pertama, David A. Penny memberikan penelitian bahwa penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya melalui pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Yang kedua, pakar penelitian Suprapto, ini banyak ditemukan banyak buku-bukunya Suprapto tentang metode penelitian. Beliau memberikan definisi tentang penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Kemudian Sutrisno Hadi, sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Yang D, yang terakhir, Muhammad Ali. Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Penelitian adalah pencarian atau atas sesuatu atau inquiry, kemudian secara sistematis dengan penekanan bahwa penelitian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan. Penelitian dapat pula diartikan sebagai cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik itu discovery maupun invention atau distinction. Discovery diartikan hasil temuan yang memang sebetulnya sudah ada. Sebagai contoh misalnya ada penemuan benua Amerika, dulu sudah ditemukan benua Amerika. Tapi penemuan yang cocok untuk arti discovery. Sedangkan invention dapat diartikan sebagai penemuan hasil penelitian yang betul-betul baru dengan dukungan fakta. Misalnya hasil cloning dari hewan yang sudah mati dinyatakan punah, kemudian diteliti untuk jenis yang baru. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tidak lain adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis, mengikuti aturan-aturan metodologi, misalnya observasi secara sistematis, dikontrol dan mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada.
Kemudian hakikatnya sebuah penelitian adalah pencarian jawaban dari pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya oleh peneliti. Selanjutnya, hasil penelitian akan berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada saat dimulainya penelitian. Untuk menghasilkan jawaban tersebut dilakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dengan menggunakan metode tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa satu ciri khas penelitian adalah bahwa penelitian merupakan proses yang berjalan secara terus-menerus. Hal tersebut sesuai dengan kata aslinya dalam bahasa Inggris, yaitu research, yang berasal dari kata re dan search, yang berarti pencarian kembali. Kemudian pengertian metode penelitian. Ya, ini bagian dari kesimpulan tentang apa itu pengertian metode penelitian. Jadi metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah, cara kerja ilmiah untuk mendapatkan informasi, data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, goals tertentu. Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, sistematis untuk mewujudkan sebuah kebenaran. Metode penelitian adalah ilmu tentang metode yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Ini kata Abdurrahman Fatani menutup pengertian metode penelitian. Kemudian ruang lingkup metode penelitian. Ruang lingkup metode penelitian itu yaitu ada batasan. Ruang lingkup ada batasannya. Jadi pengertian ruang lingkup adalah batasan. Apa sih batasan? Batasan metode penelitian. Metode penelitian ialah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Sebagai ilmu yang mempelajari metode untuk melakukan penelitian, ruang lingkup pembahasannya meliputi metode penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpul dan inventarisasi data, kemudian metode penyajian data, dan metode analisis data. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Apa itu rasional? Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Jadi yang tidak masuk akal itu tidak bersifat rasional. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamatinya. Sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Secara garis besar, metode penelitian dibedakan atas 3 metode pokok, yaitu pertama studi kasus, kemudian eksperimen, yang ketiga survei. Untuk mengakhiri pembahasan kuliah kali ini, saya akan mengakhiri dengan menjelaskan tentang studi kasus, kemudian eksperimen dan survei. Nanti pertemuan selanjutnya akan saya bahas detail apa yang kemudian dibaca secara studi kasus, eksperimen bagaimana detailnya, kemudian survei bagaimana. Pengertian secara singkat studi kasus. Kasus artinya kejadian atau peristiwa. Studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa ini
hendaknya tidak diartikan sebagai kejadian atau peristiwa biasa yang menurut konsep bahasa Inggris disebut event, suatu kejadian atau peristiwa yang mengundang masalah atau perkara, sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya, antara lain melalui penelitian seperti studi kasus yang dilakukan oleh psikologi misalnya, dalam rangka mempelajari sesuatu yang timbul akibat adanya gejala kriminal atau perdata. Kemudian juga untuk dicari cara-cara penanggulangannya melalui pendidikan atau hukum, misalnya begitu. Itu studi kasus. Misalnya ada banyak terjadi gejala-gejala kriminal yang dilakukan banyak beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dilakukan penelitian secara psikologi dalam konteks pendekatan psikologis, bagaimana mencari data-data tentang orang yang melakukan kriminal dan bagaimana diwawancari tentang secara psikologi bagaimana dan sebagainya. Itu merupakan penjelasan tentang studi kasus. Kemudian eksperimen. Eksperimen artinya percobaan. Metode eksperimen berarti metode percobaan untuk mempelajari pengaruh dari variabel tertentu terhadap variabel yang lain melalui uji coba dalam kondisi khusus yang sengaja diciptakan. Dalam metode ini ditetapkan sedikitnya 3 variabel yang akan dihadapi. Pertama, variabel yang akan dipelajari pengaruhnya disebut variabel tidak terikat. Yang kedua, variabel eksperimen. Yang ketiga, variabel non-eksperimen. Variabel eksperimen ialah variabel yang dimanipulasi, diberi perlakuan oleh variabel yang terikat. Disebut non-eksperimen ialah variabel yang tidak dimanipulasi tetapi difungsikan sebagai alat kontrol, dan oleh sebab itu variabel ketiga ini disebut sebagai variabel kontrol. Akan saya bahas di dalam beberapa pertemuan selanjutnya tentang detail bagaimana sih membuat metode eksperimen, bagaimana sih contohnya, bagaimana sih variabel non eksperimen, variabel eksperimen, dan variabel kontrol. Kemudian survei, yang ketiga survei. Survei artinya pemeriksaan atau pengukuran. Metode survei berarti metode pemeriksaan atau pengukuran. Metode penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gejala empirik yang berlangsung di lapangan atau lokasi penelitian. Umumnya dilakukan terhadap unit sampel yang dihadapi sebagai responden dan bukan terhadap seluruh populasi sasaran. Jadi misalnya survei ada 2, pengamatan secara langsung, pengamatan secara tidak langsung. Pengamatan secara langsung turun ke bawah, secara langsung melalui beberapa media, termasuk bagaimana ketika kita menemukan populasi, ya, populasi itu hanya bersifat sampling dan sebagainya. Ketika begitu kita akan kemudian mewawancarai misalnya terhadap populasi tersebut. Ini biasanya dilakukan melakukan metode penelitian kualitatif. Begitu saja dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kedua ini dapat memberikan suatu pencerahan terhadap mahasiswa PKI semester 6 dan semua yang melihat tayangan video ini di dalam YouTube-nya Dosen Pergerakan. Terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.